Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Cenena di sini. Guys, sudah lama saya nggak bikin YouTube-nya ya. Nggak tahu berapa minggu. Udah mungkin 2 bulan mungkin. Ya tapi guys, jangan takut. Saya ada eksplanasi kenapa saya nggak bikin YouTube-nya buat 2 minggu, buat 2 bulan. So guys, saya ada announcement dulu. Maaf ya kalau saya bikin ini announcement sendiri, tapi Ferginya di kapal, so dia nggak bisa bikin ini announcement sama aku. Guys, saya hamil. Caca. So, iya, saya hamil, alhamdulillah. So, ininya answer kenapa saya nggak bikin video udah 2 bulan. Saya udah hamil 13 minggu mungkin, ya 13 minggu. Dan pertama 12 minggu saya mual dan muntah dan sakit banget. So maaf guys kalau nggak bisa bikin video. Tapi saya nggak bisa keluar dari kasur. Saya cuman jalan kasur, toilet buat muntah, kasur, toilet buat muntah. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa apa-apa. Cuman kayak gitu. Iya, saya happy banget. Alhamdulillah dapat 1 lagi anaknya insyaallah, dan Dede Fatin dapatnya adiknya. Tapi ini hamilan bukan sama kayak sama Dede Fatin. Ininya hamilan ke anak 2 buat aku, dan itunya bukan sama. Gak tahu kenapa saya ekspektasi sama kayak Dede Fatin, kayak sama hamilan kayak sama Dede Fatin. Because saya hamil sama Dede Fatin itunya nggak berat banget. Saya bisa kerja, bisa jalan. Ada muntahnya tapi nggak muntah setiap hari. Dan nggak muntah 3 atau 4 kali sehari. Dan bisa makan. Tapi sekarang ini hamilan kedua. Guys, saya nggak bisa makan. Saya masuk ini hamilan 58 kilos, tapi sekarang saya 55 kilos. Ini hamilan bikin aku turun 3 kilos. Iya, muntahnya banyak banget. Setiap hari 3 atau 4 kali. Sayanya nggak suka. Dan apalagi makanannya nggak bisa makan apa-apa. Pertama 12 minggu saya cuma makan rendang, pizza, dan nasi liwet. Nggak tahu kenapa itu 3 saya bisa makan pertama 3 minggu. Tapi iya, masih bisa makan. Saya favoritnya rendang, so itunya ya udah gak apa-apa, bagus. Tapi nggak bisa makan cuma nasi putihnya. Nggak bisa makan kalau ada banyak minyaknya bikin wangi minyak bikin aku mual banget. Semua wanginya bikin aku mual banget, semua. So gak apa-apa, bebas, terserah. Tapi iya, saya belum keluar dari rumah udah 2 bulan. Cuman jalan ke toko grosir dan pulang lagi, toko grosir dan pulang lagi. Cuman di rumah aja sekarang, because saya masih belum kuat buat jalan keluar. Nggak enak wanginya. Dan iya kayak gitu. Dulu aja. Dan iya kayak gitu buat aku sekarangnya. Nggak tahu buat ini hamilan
saya nggak ada banyak ekspektasi. Beda banget dari Dede Fatin. Dan insya Allah nggak sakit banget. Insya Allah nggak capek-capek banget. Dan insya Allah nggak muntah banget. Tapi udah muntah banyaknya. Iya, dan kalau semuanya mau nanya Dede Fatinnya, kalau pertama kali saya ngomong ke Dede Fatin, maminya hamil, dia nggak suka ideanya. Dan dia nangis-nangis dan rewel dan histeri. Tapi abis berapa minggu saya ngomong ke Dede, gak tahu ininya bagus ngomong atau nggak bagus ngomong, tapi saya masih ngomong kayak gitu. Saya ngomong ke Dede, oke Dede, kalau Dede nggak suka babynya, mama kasih babynya ke orang. Maaf guys. Dan abis itu Dede Fatin ya happy banget lagi, dan gak apa-apa kalau maminya hamil. Kalau dia bisa, kalau dia nggak suka babynya, nanti dia bisa kasih babynya ke orang. Kemarin juga di mandinya, saya mandi Dede Fatin, dan dia ngomong kemarin, mami mau dapat cewek atau cowok? And then saya pikir mungkin dia bilangnya aku cewek atau cowok, tapi bukan. Dia bilangnya babynya cewek atau cowok. Saya ngomong, oh mami masih nggak tahu, itunya cewek atau cowok. Dan dia ngomong, mami kalau cewek ayo kasih ke orang tangga. And I'm like, iya, tapi kalau cowok gimana? And dia, kalau cowok juga kasih aja. Astagfirullah Dede Fatin. Tapi ya udah gak apa-apa, sedikit aja, adjustment dulu. Ininya proses juga. Dede Fatinnya udah lama sendiri, so mungkin dia masih nggak tahu rasanya adiknya. Dan ya gak apa-apa. Dan kemarin abis bangun, dia dan aku bobo di kasur dan ngomong-ngomong. And then dia ngomong ke aku, mami jangan bobo di belakang, nggak enak buat babynya, harus bobo ke kanan atau ke kiri. And then dia demonstrasi ke aku gimana harus maminya bobo. Itunya lucu banget juga. Tapi iya, buat kalau mau nanya gimana saya rasanya sendiri hamilan di sini di Indonesia, because saya bukan orang Indonesia. Saya ada banyak support dari oma dan opa, aku mertua. Aku pergi mama dan papa. Ada banyak support kalau saya mau makan. Kemarin saya mau makan acar banget, mau makan acarnya. So saya bilang oma, kayaknya mau makan acar. Abis like 2 jam dia bikin acar buat aku. Dan ada yang minggu belakang malam udah jam 5. Saya bilang, oma saya mau makan pia-pia. Dan abis 30 menit omanya bikin buat aku pia-pia. Alhamdulillah, omanya bagus banget buat masak buat aku. Dan iya bagusnya, buat dokter saya suka jalan sendiri ke dokter. Udah di sini di Kuningan alhamdulillah ada dokternya bisa bahasa English. Tapi kayaknya semua dokter di sini di Indonesia bisa bahasa English. Mungkin bukan 100%, ada yang bisa 100%, ada yang bisa 30%, tapi bisa ada komunikasinya, ya. Dan alhamdulillah saya udah cari dokternya yang bisa bahasa English yang bagus, dan udah ke dia 2 kali. Alhamdulillah dianya udah orangnya bagus dan suka ngomong juga sama kayak aku, so enak banget buat itunya. Kalau sama Dede Fatin saya juga hamilan sendiri, perginya lagi ke kapal, so itunya lagi situasinya sama, cuman beda negara. So buat aku itunya enggak berat. Saya lebih suka kalau sakit, kalau mual, kalau kayak gitu saya lebih suka kalau saya sendiri, because saya lebih bisa kontrol aku emosinya kalau kayak gitu. Tapi plansnya inshallah, if Allah permits, plansnya inshallah perginya pulang sebelum 2 minggu sebelum aku lahir.
Insya Allah kalau bisa. Sama Dede Fatin dia juga ngomong kayak gitu. Oh saya pulang sebelum kamu lahir, jangan takut, jangan ini. Tapi abis 1 bulan sebelum dia harus pulang, schedule-nya ganti. So saya enggak ambil itunya kayak okay, promise ya. So it's okay, gak apa-apa kalau saya sendiri. Alhamdulillah ada bagus dokternya. Dan saya udah ada di kepalanya, saya udah ada plan buat kalau ada situasinya kayak gitu bisa ada opanya ada mobil, dan juga di sini di Kuningan ada Grab banyak, so bisa nelpon Grab kalau nggak ada orangnya buat naik mobil. Dan rumah omanya juga 100 meter dari rumah aku, so itunya juga bukan gede problem. Dan tanggaku juga orangnya bagus, so bisa bilang buat tolong ya. So saya nggak takut buat itunya. Apa yang takutnya cuman ini mual dan muntah. Saya nggak suka muntah banget. So dan juga takutnya C-section, takutnya Caesar. Saya mau lahir natural kalau bisa. So saya udah insyaallah udah bisa bikin plan sama dokternya buat lahir normal. Masih gak tahu lahirnya gimana. Lahirnya di dokter, rumah sakit atau di bidan. Masih saya coba cari pro and con. So itunya masih belum tahu. Kalau ceweknya tahu, nulis di bawah di komen kamunya lahir di mana. Rumah sakit, private doctor atau di bidan. And apa yang bagus? Please, saya mau nanya because saya gak tahu. Okay? Sayanya masih belum pikir gimana. So kayak gitu sih. Saya maaf ya kalau saya belum bikin video udah 2 bulan, tapi ini 2 bulannya berat banget buat aku. Alhamdulillah sekarangnya sedikit bagus. Ada yang hari kapan-kapan saya masih muntah, tapi sekarang bisa makan. Itunya yang lebih bagus. Iya muntah tapi bisa makan. Dan iya, abis ini saya coba bikin banyak-banyak video buat semuanya. Dan maaf guys kalau saya video ini lama banget ya. Saya ngomong banget di sini ya. Maaf ya kalau kayak gitu. Dan iya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan I love you. And inshallah saya bisa bikin baru video lagi soon.